Mbak, ini aku lihat di IG kan Mbak juga mungkin saya nggak tahu, saya salah nggak kalau saya bilang Mbak juga brand ambassador-nya apa namanya Tripod Baker. Oh ya, jadi waktu itu pernah dikontak ya sama pihak Baker, katanya Mbak dikasih tripod mau nggak? Oh mau banget, aku bilang dikasih tripod mau nggak? Aku bilang gitu. Ini ada tripod, aku disuruh milih waktu itu. Jadi ada 2 jenis tripod. Yang satu memang untuk lebih fungsional untuk still life, karena dia ada fungsi untuk bisa flat lay-nya. Yang satu lagi dia memang untuk outdoor karena dia itu kokoh dan ringan. Akhirnya aku sempat bingung tuh, aku memilih apa ya? Karena still life pun kan aku pakai, karena aku suka foto produk cafe aku kan. Tapi aku juga butuh banget tripod yang emang ringan gitu. Karena kan ya kita jalan-jalan kan bawa kemana-mana bawa tripod kan. Akhirnya aku memilih, yaudah deh aku milih tripod yang outdoor aja. Nah, terus aku tanya aku harus apa gitu kan kalau pakai ini. Akhirnya memang tidak secara formal sih, jadi tidak ada surat perjanjian khusus, enggak, cuman list by WhatsApp doang. Ya katanya kalau misalnya memang aku lagi keluar lagi foto, kalau memang aku pakai tripod itu ya harus di story, di-mention, dan biasanya kadang mereka akan nge-repost foto-foto aku yang memang pakai tripod itu. Gitu aja. Jadi sih. hak dan kewajibannya itu aja berarti. Iya, itu aja. Gitu. Karena kan ada beberapa teman-teman yang juga punya pertanyaan, kalau kita terikat sama suatu brand, sebenarnya hak sama kewajibannya apa sih? Oh, gitu. Biasanya sih itu negosiasi ya. Kalau menurut aku sih pasti mereka di awal akan kayak misalnya aku juga punya beberapa teman yang brand ambassador produk-produk tertentu. Biasanya mereka akan menyampaikan perlunya ini, kita setuju nggak? Kalau misalnya memang setuju sih oke, gitu. Kalau misalnya memang ada yang nggak setuju sih nggak usah maksain gitu ya. Ya balik ke bargaining power masing-masing fotografer di hadapan brand itu ya. Dalam tanda kutip siapa lebih butuh siapa gitu. Ujung-ujungnya kan gitu. Oke, Mbak, ini kan mungkin mau ngobrol tadi kan Mbak sempat mention ada usaha macam-macam, ada usaha keluarga dan sebagainya. Kebetulan kita dulu pernah ketemu di kantornya Cafe Mbak ya? di Gerhalisa. Iya, pernah ke kantor juga. Di Gerhalisa itu kan ada Coffee and Couple, ada Kembang Melati Kitchen, ada Summer Dream. Mungkin boleh cerita sedikit Mbak, itu apa sih sebenarnya? Jadi awalnya memang aku memulai bisnis tuh emang dari bisnis keluarga. Kebetulan bisnis wedding service waktu itu. Di awal emang aku masih bantu dari sisi manajerial karena wedding service kan lebih ke rias ya. Aku nggak bisa lah di bidang itu. Jadi yang ngelola akhirnya adik sama mama saya. Kalau mama sih cuma ngawasin aja, tapi lebih banyak di adik saya. Kemudian saya mulai masuk nyoba bisnis di cafe resto. Awalnya memang cafe resto aja. Kebetulan kita kan bikin gedung ya. Jadi bisnis itu kita punya gedung 4 lantai dan kita bikin satu space emang khusus untuk cafe. Tadi planningnya memang untuk tamu-tamu, keluarga tamu-tamu yang datang kan, calon pengantin tuh kadang kan ada keluarganya, daripada nungguinnya bosen gitu kan, kita kasihlah cafe. Nah itu yang memang aku handling secara personal ya. Si nah cafe dari itu. si cafe resto. Kemudian karena deket sama catering, kebetulan juga ada beberapa customer yang memang awalnya minta, akhirnya aku expand juga nambah catering. Nah itu jadi bisnis yang memang benar-benar aku handle personal itu adalah cafe resto dan catering itu. Kemudian aku kebetulan punya teman kan, kita teman bareng lah, hangout bareng gitu, ngobrol-ngobrol. Kita coba bikin bisnis bareng tuh di bidang fashion sama skincare. Cuman kalau itu aku mungkin lebih ke komisaris ya, jadi aku nggak terjun langsung di bisnis itu. Jadi teman aku yang memang ngejalanin secara operasional hariannya, karena memang basicnya juga dia ada di Bandung, tidak ada di Jakarta gitu. Jadi ya maksudnya aku tidak perlu langsung terjun di situ. Jadi walaupun kelihatannya banyak, tapi yang memang aku handle personal sebenarnya hanya cafe, resto sama cateringnya aja. Itu di sana berarti ada studio yang disewakan juga ya Mbak? Iya, di gedung itu ada studio, karena kan satu paket sama termasuk wedding service ya. Itu termasuk foto pre-wedding dan sebagainya. Iya, ada gitu. foto. Jadi ya MUA, terus penyewaan baju pengantin. Iya, sama ada WO-nya. Ada WO-nya juga. Pokoknya seputar wedding service deh. Nah si Coffee and Couple ini sebenarnya dibangun untuk jadi supporting unit atas bisnis itu? Iya. Atau abang ada mimpi lain Mbak? Mungkin pengen jadi tempat hangout untuk fotografer misalnya kayak gitu? Awalnya memang kita bisnis cafe itu nempelnya ke wedding service ya. Makanya kenapa namanya Coffee and Couple, karena ada couple-nya kan. Karena emang kita mau saling support sama si bisnis wedding service.
Kedepannya sih sebenarnya gini, sebenarnya dalam waktu dekat kita lagi mau ganti konsep. Oke. Akhirnya saya pikir karena itu kan wedding service, kayak bukan passion aku gitu loh. Jadi aku ngembanginnya agak susah. Jadi untuk yang kita punya konsep baru itu memang aku akan masukin konsep fotografi dan traveling ke dalam Si cafe coffee aku, shopnya. coffee shop. Jadi nanti situ kita akan kerjasama. Kebetulan memang udah ada beberapa komunitas yang suka bikin Main ke situ event, ya. bikin event di situ sering kok, bikin workshop atau bikin gathering gitu kan. Ya paling mimpi aku sih gini, paling karena memang itu adalah konsep foto dan traveling yang aku juga paham gitu. Aku akan taruh foto-foto di situ. Oke. Jadi kayak mini gallery gitu. Oke, Jadi untuk pinginnya dijual tuh atau pertama itu emang tujuan Iya. akhirnya dijual ya. Tapi sebenarnya sih awalnya emang cuman buat sebagai apa sih namanya, interior lah, Iya, bagian dari iya, interior gitu. Tapi nextnya mungkin bisa kita jual, bisa terserah mau emang secara komersil atau bisa mungkin jadi bisa bantu teman-teman fotografer donasi. yang lain titip foto jual di Iya. situ gitu ya. Nah, nextnya mimpi aku jadi kayak mini gallery gitu. Iya, Jadi iya. kita bisa kalau ada teman-teman komunitas atau fotografer mau bikin pameran, welcome. Iya, iya. Mbak, ini kan orang yang bermain di segmen landscape ini kan banyak ya. Iya. Nah, kalau saya boleh tanya, kalau dari sisi Mbak sendiri, nilai tambah apa sih yang Mbak punya? Kenapa harus fotonya Mbak Leti? Apa yang bikin fotonya Mbak Leti beda sama Bikin foto landscape yang lain? sebenarnya awalnya aku juga belum tahu ya yang bikin aku beda tuh apa gitu kan. Cuman paling itu biasa gini, foto yang kita post di Instagram tuh kan adalah cerminan diri kita gitu Yes. kan. Jadi aku tuh kan suka traveling intinya. Jadi intinya tuh sebenarnya suka traveling. Walaupun sebenarnya aku bukan nggak suka di kamera. Jadi biasanya di galeri aku tuh emang bener-bener murni foto gitu ya. Nggak ada tuh akunya tuh nggak ada gitu Iya, loh. iya. Jadi yang aku share di situ adalah passion aku gitu Oke. loh. Jadi memang apa yang jadi kadang gitu, walaupun aku foto gitu ya, foto. Kalau misalnya hasil akhirnya aku nggak suka, nggak akan aku post Oke. gitu. Walaupun misalnya ini viral nih, misalnya spot ini aku datanglah ke situ. Tapi itu aku nggak suka, itu nggak akan aku post gitu karena kayaknya itu bukan aku. Jadi gitu semua loh. foto yang diupload tuh udah Mbak Leti banget gitu. Iya. Udah aku gitu kan, dari sisi tone-nya pun gitu juga itu udah itu aku. Jadi orang sampai paham ini memang ini fotonya Mbak Leti kata gitu. Jadi mungkin kalau aku bilang apa yang ngebedain, sebenarnya sih aku masih belum bisa ngelihat ya emang apa sih bedanya karena sama-sama aja. Cuman kalau dari visi aku sendiri, ini adalah cerminan aku gitu loh. Apa yang aku post itu memang apa yang aku suka, apa yang aku jalani. Tapi biasanya kalau untuk urusan gini Mbak, kalau landscape ini kan kadang-kadang angle tuh kan segalanya juga ya. Nah, biasanya Mbak kalau cari angle tuh memang cari sendiri atau lihat foto orang nih lucu juga nih? Atau gimana biasanya? Kalau untuk landscape, kendalanya tuh kan harus datang ya. Iya. Kalau kita mau explore angle tuh kayaknya agak berat kalau Dari misalnya foto tempatnya orang jauh juga susah kan. Iya kan. Kecuali kita tinggal di situ kan, Iya, bisa iya, bolak-balik ke iya. situ. Hari ini kita angle-nya dari sini, besok hari ini gitu kan. Kalau untuk kamera ya, biasanya kalau untuk kamera akhirnya aku kadang suka scrolling aja ya. Ini ada angle ini bagus. Jadi kalau aku ke tempat ini aku akan tanya temanku, aku mau foto yang ini dong. Oke, boleh. Beda tapi kalau kita pakai drone ya. Kalau drone itu kita mau explore gampang banget gitu. Jadi misalnya kita di sini kita mau foto dari angle sana juga memungkinkan. Nah kalau kamera kan nggak bisa. Iya, Misalnya ini nggak bisa. Misalnya kayak ke Bromo kita dari Pananjakan gitu kan. Oh bukan, ini motonya bukan dari Pananjakan. Ini motonya harus dari sini ya kan kita Oke. harus jalan lagi kan gitu. Jadi ini bukan project Iya. bukan project sehari jadi ya. Iya makanya kalau landscape itu agak sulit kalau untuk mengeksplor gitu. Iya. Kalau emang kita tinggalnya agak jauh. Iya. Beda kalau yang tadi aku bilang drone. Nah makanya biasanya kalau aku mau foto di satu tempat, aku biasanya suka lihat-lihat lah survei gitu ya. Kira-kira angle apa yang aku mau. Nanti aku akan bilang sama temanku, kalau ini nanti kita ke Pananjakan satu aja. Kalau ini nanti kita ke Seruni aja. Jadi biasanya gitu. Nah Mbak tadi ngomongin soal tone ya. Ya. Kalau ngomongin soal tone kan berarti kan ada kaitannya sama foto editing juga. Yes. Nah kalau ngomong foto editing untuk landscape nih Mbak, sejauh mana sih foto landscape itu boleh diedit? Kalau menurut aku, Karena sekarang kan ada AI apa segala macam, jadi kadang-kadang yang difoto sama hasilnya bisa beda banget Iya. gitu kan? ya.
Kalau aku sih sebenarnya sih aku nggak bisa ya bilang ini boleh atau tidak boleh karena itu udah ke personnya masing-masing ya. Cuman kalau yang aku pahami adalah kalau yang namanya fotografi landscape itu kan dia akan mengekspos satu tempat ya, satu destinasi tertentu dengan keindahan tersebut gitu loh. Jadi kalau menurut aku dari sisi fotografinya sendiri, kalau emang tujuannya memang untuk mengekspos si tempat itu ya paling editing yang masih kalau menurut aku masih aman tuh hanya koreksi. Hanya koreksi. Iya, jadi entah itu koreksi pencahayaan, kemudian shadow lighting seperti itu aja. Tapi tidak sampai dengan menambah unsur yang tidak ada di situ. Okay. Karena gini, contoh nih ya, misalnya gini, pernah aku lihat satu foto gitu ya, aku lihat foto air terjun ada Milky Way, gue bilang ini kok bagus banget, aku bilang. Tapi kok kayaknya aku jarang ya lihat air terjun itu ada Milky Way-nya gitu kan. Kebetulan aku pengen ke daerah situ, aku tanya dong sama temanku, tapi emang bukan orang situ kan. Aku bilang, ini emang bisa ya foto Milky Way, aku bilang gitu. Masa sih? Emang bisa ya, kata dia gitu. Coba tanya sama orang situ. Akhirnya aku tanya sama temen yang tinggal di situ. Dia aja bingung, emang di situ ada Milky Way ya? Setahu aku kata dia kayaknya di situ gak ada Milky Way. Kan itu menyesatkan ya. Oke, berarti hasil sulap berarti ya. Untung aku nggak nongkrongin tengah malam di situ Milky Way kan. Jadi makanya menurut aku etis nggak etis aja ya. Kalau emang tujuannya untuk mengekspor tempat itu biar orang datang ya sebaiknya tidak menambahkan unsur. Beda kalau misalnya memang untuk art gitu. Karena kan ada sekarang challenge yang memang foto art gitu kan, atau bahkan untuk foto komersial gitu kan, yang memang tujuannya no problem lah mau ditambahin. Orang juga mungkin paham ya kalau misalnya untuk iklan. Orang udah paham deh kalau memang ternyata nggak bener karena memang biasa iklan kan memang suka seperti itu. Tapi pada saat kita mau bikin foto itu sebagai identitas si tempat itu, yang aman tuh sebaiknya ya koreksi aja, tidak menambahkan unsur yang tidak ada. Tidak menambah dan tidak menghilangkan. Gitu.